adik-adik, kali ini di channelku Suka Belajar kalian dan kita akan ngebahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Sebelumnya kalian sudah tahu kan bilangan pecahan itu seperti apa? Dan kali ini aku akan membahas tentang perkalian dan pembagiannya. Oh ya, bilangan pecahan itu ada pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Nah, kita akan kombinasikan pecahan campuran dan pecahan biasa ini sebagai perkalian dan pembagian. Kita langsung saja ya. Pertama, kita bahas dulu tentang perkalian pecahan. Nah, kita coba contoh pertama ya. 1/2 dikali 3/5 sama dengan, caranya adalah kita kalikan antara pembilang dan pembilang, kemudian kita kalikan antara penyebut dan penyebut. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3/2 kali 5 hasilnya adalah 10. Nah, kita lanjut ya ke contoh berikutnya. 6 dikali 3/5 sama dengan, nah kita umpamakan 6 ini menjadi 6/1 agar memudahkan kalian untuk mengerjakan ya. Jadi 6/1 ini kita jadikan sebagai pecahan dikali 3/5. Caranya adalah sama ya, pembilang dikali pembilang, lalu penyebut dikali penyebut. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Nah, di sini karena 18 dan 15 ini, 18 ini lebih besar ya angkanya dari 5, jadi kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 18. 5 dikali 3 ya, hasilnya adalah 15. Nah, kemudian kita tulis dulu ya 3-nya, 3. Nah, kemudian 18 dikurangi 15 hasilnya adalah 3. Nah, 18 ini sama dengan ini ya. 18 kurang 15 hasilnya adalah 3. Berarti 3/5. Nah, seperti itu caranya. Kita lanjut ke pembagian pecahan. 1/2 dibagi 3/5 sama dengan, caranya adalah kita pindahkan 1/2-nya. Kemudian angka baginya ini kita jadikan kali. Nah, kemudian 3/5 ini kita tukar ya, dari pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi 5/3. Nah, yang tadi aku bilang ya, jadi kita tukar antara pembilang dan pembilang, antara penyebut dan penyebut. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5/2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, caranya sama ya seperti perkalian tadi, cuman bedanya dan untuk pembagian ini, bilangan yang kedua ini kita tukar menjadi 5/3. Kemudian simbolnya jadi kita tukar menjadi kali. Kita ke contoh berikutnya. 6 dibagi 4/5 sama dengan, nah 6 ini kita jadikan 6/1 ya seperti tadi agar lebih mudah. Dibagi, kita langsung aja ya, dikali 5/4. Nah, kalian tahu kan kenapa simbolnya ini diganti jadi kali, lalu 5-nya ini kita taruh atas, yang 4 ini kita taruh bawah, jadi terbalik. Kita lanjut. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Ingat ya, kalau perkalian itu kita langsung kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, dan pembilang-pembilang ya. 30 dibagi 4. Nah, karena 30 ini lebih besar angkanya daripada 4, berarti kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya adalah seperti tadi ya. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30. 4 dikali 4, 16 kali 5, 20 dikali 6, 24 dikali 7, 28 dikali 8, 32. Berarti kelebihan ya, berarti dikali 7. 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Nah, kita langsung ya, sama dengan
7. Nah, lanjut. Kita tentukan pembilangnya. Caranya adalah 30 dikurangi 28. Hasilnya adalah 2 ya. Berarti 2/4. Nah, penyebutnya tetap sama ya. Dari sini kita bisa sederhanakan lagi kan. 2/4 ini kita bisa bagi dengan angka yang sama. Sama dengan 7. Angka berapa? Dibagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1/4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui perbedaan antara pembagian dan pecahan itu bagaimana caranya. Nah, kita lanjut ya ke soal cerita. Soal cerita yang pertama, jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah 1/3 dari bilangan tersebut? Diketahui suatu bilangan misalkan A, jadi kita misalkan sebagai A ya. 4 dikali A hasilnya adalah 48. Kemudian yang ditanyakan adalah 1/3 dari A-nya ya. Nah, sekarang kita bisa langsung menjawab. Pertama, kita harus cari tahu A ini sebenarnya berapa. 4 dikali A hasilnya adalah 48. Maka A ini 48 dibagi 4. Kemudian A ini hasilnya adalah 12. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, 1/3 dari A itu berapa? 1/3 dikali A, 1/2 dikali, 1/3 dikali 12. Hasilnya adalah, ingat ya tadi 12-nya ini kita jadikan perumpamaan sebagai 12/1. Jadi 1 dikali 12, 3 dikali 1. 1 kali 12 hasilnya adalah 12. Lalu 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Dari sini kita bisa tahu ya. Jadi 1/3 dari bilangan tersebut adalah 4. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Diketahui banyaknya kain ini kan 2/3 meter. Satu sapu tangan adalah 1/6 meter. Yang ditanyakan adalah banyak sapu tangan yang dapat dibuat. Nah, sebelum kita menjawab, aku akan kasih triksnya. Di sini kan pecahan ya. Kita akan buat pecahan itu kita umpamakan sebagai bilangan positif atau bilangan biasa ya. Kita umpamakan seorang penjahit itu mendapat 6 meter. Kemudian satu sapu tangan itu dengan 2 meter ya. Jadi satu sapu tangan itu panjangnya 2 meter. Nah, berapa sapu tangan yang berhasil dibuat? Dari sini kita secara logika kita sudah bisa tahu ya bahwa yang bisa dibuat itu adalah 3 meter. Karena kalau kita buat misalkan dia 2 meter itu satu sapu tangan. Nah, sedangkan kalau misalkan 2 sapu tangan itu berarti dia 4 meter kan? Berarti kalau 3 sapu tangan dia 6 meter. Nah, caranya bagaimana kita dapat yang 3 meter ini? Caranya adalah 6 dibagi dengan 2 ya, hasilnya adalah 3. Nah, dari sini kita bisa tahu caranya. Kita harus membagi banyaknya kain yang diterima dengan sapu tangan, maksudnya satu sapu tangan ya, berapa meter yang dihasilkan satu sapu tangan. Nah, dari sini kita bisa paham ya cara mengerjakannya itu bagaimana. Nah, kita lanjut. Kita jawab. Berarti banyaknya kain tuh 2/3 ya. 2/3 meter dibagi 1/6 meter. Nah, ingat pembagian itu bagaimana? 2/3 kita ubah ya, perkalian ini menjadi pembagian menjadi perkalian. Lalu 1/6 ini kita tukar menjadi 6/1. Sama dengan 2 dikali 6 hasilnya adalah 12/6.
3. Sama dengan, 12 bisa langsung dibagi 3 kan? Hasilnya adalah 4. Dari sini kita bisa tahu banyaknya sapu tangan yang dapat dibuat adalah 4 sapu tangan. Nah, bagaimana? Gampang kan soalnya? Kita lanjut ya. Nah, soal cerita selanjutnya, seorang penggali sumur setiap 1/2 jam dapat menggali sedalam 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja 1/2 jam? Diketahui dalam 1/2 jam adalah 2/2/3 meter. Yang ditanyakan, dalamnya sumur tergali jika bekerja dalam 1/2 jam ya. Nah, dari sini sebelum menjawab kita umpamakan dulu seperti tadi. Jadi agar mudah caranya kita mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Misalkan seorang penggali sumur ini dalam 4 jam. Dalam 4 jam dia bisa menggali sedalam 2 meter aja ya. Dalam 2 meter. Nah, kita bisa mengetahui caranya adalah kita harus mengetahui kan setengah jam itu dia berapa meter. Dia berapa meter gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tahu dulu kalau misalkan dia 1 meter, berarti dia menggali dalam 2 jam kan? Karena 2 ini setengahnya, 4 ini setengahnya, benar kan? Nah, berarti kalau dalam 1 jam dia bisa menggali setengah meter. Nah, jadi kita bisa tahu dalam 1 jam ini setengah meter. Berarti kalau dalam 1/2 jam ini kita berarti 1/4 meter ya. Benar kan? Karena 1/2 dibagi 2 juga, 1 dibagi 2 juga. Nah, dari sini kita bisa tahu caranya. Jadi ketika kita mengetahui bagaimana sih kita caranya mendapatkan 1/2 ini dalam 1 jam, caranya adalah 2 dibagi 4. Hasilnya adalah 1/2. Jadi sebelum kita mengetahui 1/2 jam ini berapa meter, kita harus mengetahui yang 1 jam dulu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu caranya bagaimana. Caranya adalah dalamnya penggalian dibagi waktu. Nah, kita langsung saja ke jawaban soalnya ya. Nah, dari jawaban soalnya, ingat tadi dalamnya dibagi jamnya ya. Dalamnya adalah 2/3 dibagi 2, 1/2. Hasilnya adalah 8/3. Kenapa jadi 8/3? Karena kita naikkan ya. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran jadi pecahan biasa. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 6 kemudian ditambah 2. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Jadi 8/3 ya. Nah, dibagi, ingat yang kayak tadi, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 1 hasilnya adalah, ini dikali, ini tambah ya. 2 dikali 2, 4. 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Berarti 5/2. Nah, penyebutnya ini harus tetap sama ya. Sama dengan, nah sekarang kita balik ya. 8/3 dikali 2/5. Sama dengan 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Kemudian 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, jadi dalam 1 jam ini si penggali bisa menggali sedalam 16/15 meter. Nah, sekarang kita tinggal mencari kalau 1/2 jam itu berapa meter. Tinggal kita kalikan ya. 16/15 dikali 1/2.
Hasilnya 16 kali 1 16, 15 kali 2 30. Dari sini kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan dengan dibagi berapa? Dibagi angka 2 ya. 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, jadi kita sudah tahu dalam 1/2 jam ini dalamnya sumur tergali jika penggali bekerja 1/2 jam adalah 8/15 meter. Nah, bagaimana? Mudah kan? Untuk soal cerita, tips and tricksnya itu seperti itu. Jadi kalian hanya perlu mengganti bilangan tersebut menjadi bilangan positif dan angkanya lebih kecil, dan agar bisa kalian cari tahu dengan logika. Nah, untuk pembahasan kali ini cukupkan sampai di sini. Bila kalian ingin ada request atau ingin pembahasan yang lainnya, kalian boleh saja komen ya. Dan juga apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa juga silahkan di komen. See you next video, semoga bermanfaat ya, bye bye.